Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada. Sekarang Noval melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung, di mana hari ini terkait penangkapan tersangka inisial EP, penyimpan dan juga penjual minuman keras arak. Dan menurut data yang kami dapatkan bahwa tersangka EP ini ditangkap pada Selasa 28 Juli pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dan diikuti oleh Bupati Kabupaten Belitung dan juga Satpol PP Kabupaten Belitung. Dan dari data yang kami dapatkan bahwa sanksi maksimal terhadap tersangka maksimal 3 bulan kurungan atau tuntutan 50 juta. Dan tepatnya pada hari ini untuk edisi 3 Agustus 2020, tersangka akan hadir pada pukul kurang lebih 11 siang ini dan akan diputuskan oleh hakim maksimal sanksi ataukah minimal sanksi yang akan didapatkan. Untuk itu ikuti terus kami. Terkait adanya penangkapan minuman beralkohol jenis arak sebanyak 74 jerigen ukuran 20 liter dengan total 1,48 ton oleh pihak Satpol PP beserta Bupati Belitung Bapak Haji Sahani Saleh di lokasi Desa Air Merbau milik seorang tersangka inisial EP. Sejauh ini kasus tersebut pada hari ini Senin sedang disidang di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Belitung. Berdasarkan hasil pemantauan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Belitung yang bertindak selaku ketua persidangan pimpinan oleh Hakim Ketua Bapak Ana Agung Niko Brahmaputra, pada pelaksanaan acara persidangan tersebut digelar tanpa Bupati Belitung Haji Sahani Saleh, Ketua POI Pol PP Belitung Azhar, beserta tersangka dan anggota Pol PP turut hadir dalam pelaksanaan acara tersebut. Nopal Idrus, BTB Belitung Televisi Berita melaporkan. Garis miring 2020 garis miring PNS tanggal 29 Juni 2020. Kedua, surat perintah penyidikan nomor sprindik garis miring 007 garis miring 3 Romawi garis miring 2020 garis miring PNS tanggal 29 Juli 2020. Perkara telah terjadi tindak pidana pelanggaran peraturan daerah di bidang perdagangan minuman beralkohol berupa perbuatan mengedarkan dan menyimpan minuman beralkohol jenis arak tanpa izin yang dilakukan oleh tersangka atas nama Freddy Pardede alias Pardede pada hari Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Padat Karya Dalam RT 018 RW 007 Dusun Samlubang Desa Air Merbau Kecamatan Tanjung Pandan. Terhadap tersangka atas nama Freddy Pardede alias Pardede dapat disangkakan telah melanggar sebagaimana dimaksud pasal 41 junto pasal 57 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tertiban Umum. Fakta-fakta penanganan TKP telah melakukan tindakan TKP sebagai berikut: mendatangi TKP, meminta keterangan tersangka, mengamankan barang bukti, dan melakukan pemotretan atau dokumentasi di tempat kejadian perkara. Pemanggilan terhadap saksi atas nama Alfian Dosah pertama, sarjana hukum umur 30 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan PNS, Satuan Polisi Pemprov Kabupaten Belitung, alamat Jalan Bintara, RT 012 RW 009 Kelurahan Pal 1 Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Tidak dilakukan pemanggilan dengan surat panggilan. Saksi tersebut diminta secara lisan untuk menghadap ke pemeriksa guna dimintai keterangan atau diperiksa sebagai saksi satu dan telah melaporkan berita acara pemeriksaan saksi satu pada tanggal 29 Juli 2020. Terhadap saksi atas nama Deudiko Ahmad Irmawan STP umur 24 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan PNS, Satpol PP Kabupaten Belitung, alamat Jalan FLB RT 023 RW 010 Kelurahan Belitung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Tidak dilakukan pemanggilan dengan surat panggilan. Saksi tersebut diminta secara lisan untuk menghadap ke pemeriksa guna dimintai keterangan atau diperiksa sebagai saksi 2 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi 2 pada tanggal 29 Juli 2020. Terhadap tersangka atas nama Freddy Pardede alias Pardede umur 48 tahun, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Lutfi Rahmat
RT 09 RW 016 Kelurahan Pangkalalang, Kecamatan Tanjung Pandan, tidak dilakukan pemanggilan dengan berpanggilan kepada tersangka sampai keseriusan untuk menghadap pemeriksaan dengan proses tersebut. Pemong Praja guna dilakukan pemeriksaan kepada tersangka dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan tersangka pada tanggal 29 Juli 2020. Penangkapan dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan. 4. Penahanan dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan. Selanjutnya barang bukti dalam perkara ini adalah arak sebanyak 74 jerigen ukuran 20 liter. Kemudian jerigen sebanyak 43 buah ukuran 20 liter dalam keadaan kosong. Kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari analisa kasus, analisa yuridis serta keterangan saksi, barang bukti yang ada dan dari keterangan tersangka sendiri selanjutnya penyidik berkesimpulan sebagai berikut bahwa telah terjadi tindak pidana pelanggaran peraturan daerah di bidang perdagangan minuman beralkohol, yaitu mengedarkan dan menyimpan minuman beralkohol jenis arak tanpa dilengkapi izin yang dilakukan oleh tersangka Deni Pardede alias Pardede pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di lahan kaki miliknya yang beralamat di Jalan Padat Karya Dalam RT 018 RW 007 Dusun Asam Lubang Desa Air Berbau Kecamatan Tanjung Pandan. 2. Bahwa terhadap tersangka Deni Pardede alias Pardede dapat dipersangkakan telah melanggar pasal 41 Yungto pasal 57 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 5 tahun 2014 tentang ketertiban umum. 3. Bahwa guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka Effendi Pardede alias Pardede, maka perkara pidana pelanggaran peraturan daerah ini layak untuk disidangkan untuk guna mendapatkan vonis atau putusan pengadilan negeri Tanjung Pandan. Demikian resume ini dibuat dengan sebenarnya atas keputusan semua jabatan ditutup dan ditandatangani di Tanjung Pandan pada tanggal 29 Juli tahun 2020. Baik pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada. Dan kali ini Nopal sedang berada masih tepatnya di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Dan di sebelah kanan Nopal ini sudah ada Kasat Pol PP Bapak Azhar SIP. Baik Bapak Azhar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, terkait tersangka hari ini yang sudah diputuskan tadi, putusannya apakah sudah sesuai dengan apa yang dia perbuat Pak? Ini sebagaimana kita ketahui bahwa ranah dari Pol PP kan adalah penegakan perda. Ini di dalam perda ini, terutama perda nomor 5 2014 ini tuntutan maksimal kita kan 50 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Baik. Tapi kalau berkata puas, kita belum puas Pak. Belum puas? Belum puas karena peredaran miras jenis arak ini di Kabupaten Belitung memang luar biasa. Tapi sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana disampaikan oleh hakim tadi, bahwa putusan yang dijatuhkan ini kita tidak bisa melakukan keberatan karena itu piring. Tapi terkait pantauan dari Satpol PP sendiri terkait peredaran minuman keras jenis arak ini seperti apa di Kabupaten Belitung? Sedikitnya dengan beberapa kali kita melakukan tindak pidana ringan. Ini yang ke-6, ini sedikit banyaknya agak mengurangi peredaran daripada minuman beralkohol ini. Apalagi sekarang ini yang kita temukan, yang kita lakukan sidang pada hari ini jumlah besar, itu 1.480 liter. Ini sedikit-sedikitnya berpengaruh terhadap peredaran daripada jenis arak ini. Baik, dan ini cukup menariknya kemarin langsung terjaring bersama Bupati juga yang ikut serta dalam penangkapan tersangka IP ini. Seperti apa kronologisnya Pak?
Memang pada waktu itu Bupati mengebel kita bahwa kita punya target untuk penertiban daripada minuman beralkohol jenis arak. Baik. Jadi ini sebagai realisasi daripada sayembara yang telah beliau canangkan beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu kita dimintakan untuk standby oleh beliau di rumah dinas beliau tanpa kita diberitahu targetnya. Baik. Ya. Jadi memang sayembara ini sendiri memberikan efek positif juga ya Pak ya? Ya. Baik, dan mungkin terakhir, harapan Bapak selaku Kasat Pol PP untuk kedepannya seperti apa? Mudah-mudahan ke depan sayembara ini kan masih berlangsung. Yang pertama masih ada peserta-peserta sayembara yang melaporkan tentang keberadaan dari peredaran penyimpanan minuman beralkohol ini. Baik. Kemudian yang kedua harapan kami tingkat pemerintahan dari kelurahan RT RW ini seharusnya memberikan laporan lah kepada kita. Baik. Tentang keberadaan daripada hal-hal yang demikian ini di lokasi mereka. Ini kan seperti kejadian yang milik Pardede ini kita anggap lucu. Baik. Keberadaannya sudah beberapa bulan di situ, tapi perangkat desa mulai dari RT sampai ke desanya tidak mengetahui. Tidak ada laporan? Tidak ada laporan sama sekali. Baik, nah mungkin kita ingatkan kembali untuk pemirsa Belitung Televisi Berita terkait untuk laporan kepada siapa untuk tindakan seperti ini dan berbentuk apa? Ya, kita laporkan bermacam-macam. Pertama bisa disampaikan langsung kepada Pol PP, kemudian pemerintah daerah Bupati dan Wakil Bupati juga punya program bersadu, ini Baik. bisa disampaikan kepada kita. Kemudian terakhir dengan lewat langsung ke Bupati, bisa di Baik. WA kan langsung ke Bupati melalui sayembara kemarin. Baik, terima kasih Bapak Azhar selaku Kasat Pol PP. Selamat bertugas kembali Pak. Kami persilakan, dan itu dia tadi laporan kami terkait maraknya peredaran minuman keras jenis arak di Kabupaten Belitung. Dan Noval Idrus melaporkan, Belitung Televisi Berita.